Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kawan-kawan, kali ini saya akan membahas salah satu materi yang paling penting buat kalian semua, yaitu nasabah gagal bayar di pinjaman online, dipaksa untuk membayar biaya proses perkara perdatanya. Kok bisa? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan, bagaimana kondisi kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Itu yang paling utama yang selalu saya doakan. Buat kalian semua dimanapun berada, penonton setia, subscriber saya yang paling setia, untuk selalu sehat ya. Agar Allah memberikan selalu kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental. Itu yang paling penting juga. Karena kalau kalian mentalnya tidak dijaga, tidak sehat, ngeri. Ini ancaman datang silih berganti ketika posisi gagal bayar seperti ini parah kalau kalian tidak sehat ya. Jadi tetaplah jaga kondisi mental Anda, tetap jaga kondisinya untuk tetap stabil. Jangan pernah terpengaruh dengan berbagai macam ancaman teror yang datang. Sudah saya ajarkan di beberapa video terdahulu sebelum ini, bahwa kalian harus stay, harus strong. Jangan pernah mau diacak-acak mentalnya oleh para DC pinjol. Itu hanya sebuah permainan saja. Oke, kali ini saya akan bahas salah satu materi yang tadi saya sebutkan di depan video. Nasabah gagal bayar dipaksa loh untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam proses hukum. Kok bisa sampai dipaksa seperti ini? Kalian harus simak sampai akhir ya videonya biar tidak gagal paham. Silakan kawan-kawan. Ya, ini salah satu kiriman dari nasabah yang bertanya kepada saya, ini gimana Pak? Ada proses seperti ini, seperti pemaksaan ini ya. Ini saya akan tampilkan. Ya, akan tampilkan dilingkari ya. Nah, silakan kalian. Ini salah satu yang ada dalam aturan di pinjaman online, khusus ini online legal ya, pinjaman legal. Jadi di salah satu ketentuan 5.3, 5.3 itu penerima dana setuju untuk membayar biaya jasa hukum yang diderita oleh pemberi dana sehubungan dengan penyelesaian sengketa atau perselisihan antara pemberi dana dan penerima dana terkait dengan perjanjian ini. Jadi, dijelaskan bahwa si pemberi dana ini meminta untuk penerima dana alias debitur untuk membayar seluruh jasa hukum, biaya, dan proses-proses lainnya. Nah, ya, ini saya harus kasih pencerahan buat kalian. Begini kawan-kawan. Terkait masalah ini, kita sudah tahu ya, masalah di proses hukum. Ini adalah masalah yang sangat pelik sekali dan masih banyak teman-teman semua ketakutan, terlalu cemas gitu, dengan masalah-masalah ancaman akan digugat secara hukum perdata, bahkan ancaman-ancaman proses hukum lainnya, sampai ke hukum pidana pun masih banyak yang ketakutan ya. Padahal video saya sudah saya sebar dan sudah saya buat banyak sekali, 500 lebih video terkait masalah hukuman bagi nasabah yang gagal bayar. Sudah saya kasih tahu semuanya. Baik itu secara mendalam terkait masalah perdata ataupun pidana gitu kan. Nah, ini sekarang kita fokus bahwa nasabah atau penerima dana atau debitur itu wajib untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul. Begini kawan-kawan ya. Kalau misalnya kita kembali ke aturan gugat-menggugat di hukum perdata. Jadi kalau kalian nasabah gagal bayar tidak sanggup bayar, itu harusnya mereka memberikan peringatan. Peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan terakhir. Bila peringatan terakhir tidak juga mereka gubris ataupun nasabah indahkan, atau nasabah cuekin, jadinya nasabah cuek ya, terhadap surat peringatan terakhir ini, pihak dari pinjaman online bisa menunjuk kuasa hukum ataupun yang dikuasakan untuk melakukan somasi atau bentuk teguran hukum. Tentunya surat somasi itu harus berdasarkan atas surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga tersebut yang diabaikan oleh debitur atau nasabah. Nah, landasannya di sana.
bahwa nasabah telah melakukan pengabaian atau tidak menggubris surat peringatan dari 1, kedua, dan ketiga tersebut. Nah, dibuatlah somasi teguran hukum untuk melaksanakan prestasi atas diduga bahwa nasabah diduga telah melakukan wan prestasi. Jadi untuk melakukan prestasi atau untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang sudah tertuang di dalam perjanjian online, seperti yang mereka katakan. Nah, kawan-kawan, kalau hal itu ternyata tidak terwujud juga, nasabah tidak juga melakukan pembayaran alias cuek, sudah disomasi 1, somasi 2, bahkan mungkin somasi terakhir kalau ada, lalu nasabah masih kekeh tidak melakukan pembayaran dengan alasan tidak ada dana. Nah, proses yang terakhir, upaya yang bisa dilakukan oleh pihak pinjaman online adalah melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Nah, gugatan ini harus digugat atau didaftarkan di domisili hukum dari si tergugat alias debitur atau nasabah. Berarti kalau nasabah ada di Kalimantan, nah dia harus mendaftarkan gugatan di Kalimantan. Kalau ada di Bandung, harus di Bandung. Ada di Papua, harus di Papua. Nah, itu kawan-kawan. Kebayang nggak ribetnya? Ini kita di sini bicara dulu ya. Jadi kita kupas dulu nih di depannya. Seperti ini, ribet kan? Nah, mereka harus melakukan hal seperti itu. Pada saat pendaftaran, itu semua biaya yang timbul, biaya daftar, ataupun biaya pancar perkara dan lain-lain yang timbul atas perkara ini berjalan, yang harus bayar itu dari pihak kreditur, dari pihak penggugat, bukan dari pihak tergugat. Nah, sudah terangkan? Jadi semua biaya-biaya itu ditanggung oleh pihak penggugat, bukan oleh pihak yang digugat atau tergugat, bukan oleh pihak yang dilaporkan lah gitu kan, ya. Paham ya sampai sini? Jadi semuanya mereka yang nanggung, pihak dari pinjol. Nah, walaupun tadi kita lihat bahwa di sana ada klausul pihak dari si penerima dana ini yang menanggung semua beban biaya yang timbul pada saat proses sengketa tersebut. Ya, cuekin aja, nggak usah ditanggapi, biarkan saja. Toh, untuk hal seperti ini sudah jelas tadi yang saya paparkan, bahwa yang harus menanggung adalah mereka. Nggak ada ceritanya. Kalau misalnya mereka mau menggugat, langsung panggil Anda dulu. Mas, misalnya Hadi ya, Mas Hadi Budiman nih nasabahnya. Mas Hadi Budiman tolong, ini bayarin nih. Bayarin gugatan yang akan menggugat sampean ya. Bayarin ya, biaya yang semuanya nih, biaya yang timbulnya semua ini. Biaya perkaranya tolong dibayar ya. Enggak gitu kawan. Ya, jadi kalian nggak usah takut lah ya. Hal seperti itu. Hal-hal yang kalian sempat misalnya setujui di awal kalian pinjam, bahwa ada akad-akad tertentu ataupun klausul-klausul tertentu yang menyatakan bahwa si pihak penerima dana alias debitur ini yang akan menanggung seluruh beban atau proses hukum biaya-biaya yang timbul. Nggak usah dipikirin kawan. Selagi Anda murni gagal bayar, Anda murni menggunakan data-data yang tidak palsu, data-data yang asli, data-data yang tidak Anda rekayasa alias data-data yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh Disduk Capil, misalnya data KTP, dokumen kependudukan lainnya, Anda nggak usah dibuat ribet. Anda nggak usah meribetkan diri. Anda nggak usah memikirkan hal itu terlalu dalam. Ingat kawan, semakin Anda terperosok memikirkan hal-hal ini terlalu dalam, padahal hal itu nggak akan pernah terjadi, Anda akan bermasalah dengan diri Anda sendiri. Anda akan bermasalah muter-muter di sana terus. Akhirnya Anda tidak fokus bekerja. Anda gagal dalam usaha. Anda akan terganggu produktivitas Anda kerja di kantor atau di perusahaan. Ini sangat berbahaya. Padahal hal itu nggak terjadi. Tapi Anda terlalu memikirkan. Paham ya? Tadi pun saya ada sedikit ya, saya agak geli sedikit juga melihat ada postingan di salah satu postingan di Facebook ya, di grup yang saya dirikan, grup paguyuban membasmi pinjol. Ada yang bilang, saya takut. Gimana ceritanya nih kalau gagal bayar, saya takut uang prestasi. Kenapa harus takut uang prestasi? Apanya yang ditakutkan uang prestasi? Wan prestasi itu hanya boleh diputuskan, atau status wan prestasi itu, seseorang wan prestasi atau tidaknya hanya boleh diputuskan oleh hakim ketika sidang itu udah digelar, bukan oleh DC yang bilang wan prestasi. Makanya saya suka aneh, ada orang yang malah lebih takut wan prestasi dibanding dengan DC. Biasanya kalau normal orang itu, DC kapan ya datang? DC kira-kira hari keberapa? Ini malah takut wan prestasi. Apa yang ditakutkan wan prestasi? Mungkin dikiranya wan prestasi itu monster kali ya. Monster dengan giginya 18 gitu ya. Aneh kadang-kadang ya. Ya, teman-teman, saya hanya mengingatkan ke kalian semua, jangan terlalu memikirkan sesuatu yang memang tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan Anda. Jangan pernah memikirkan sesuatu yang belum tentu kejadian.
Sudahlah, sudahi semua kawan. Jangan paksa pikiran Anda terkuras habis, terfokus hanya untuk pinjol. Anda itu punya pekerjaan utama kawan, untuk menghidupi anak istri, untuk menghidupi orang tua Anda, untuk menghidupi keluarga Anda, saudara Anda, keluarga yang Anda cintai. Bukan fokus terus-menerus, fokus ketakutan wan prestasi, ketakutan DC datang kawan. Please, beranjak dari sana. Dari tersebut yang ketakutan seberangkat, cepat-cepat Anda move on. Jangan terus-menerus ada di kubangan seperti itu, bahaya kawan. Selagi Anda sekarang ini masih bisa menikmati hidup, nikmati hidup. Jangan diganggu dengan urusan-urusan kayak gitu. Pinjol. Saat ini Anda gagal bayar di pinjol adalah suatu keadaan yang memang Anda sudah tidak bisa hindari. Keadaan gagal bayar daripada Anda tambah runyam, membayar dengan gali lubang tutup lubang, dengan utangan-utangan baru, lebih baik stop sampai di sini. Segala resiko Anda siap tanggung. Segala resiko Anda siap hadapi. Apalagi tidak ada satupun masalah yang akan beresiko fatal kecuali Anda masuk slick OJK, masuk blacklist atau BI checking. Udah itu aja. Sekarang BI checking udah nggak ada ya, sejak 2018 udah berganti dengan slick OJK. Jadi ini pengetahuan juga buat kalian ya. Tidak ada lagi yang namanya BI checking. Diganti oleh slick OJK di awal 2018. Biar Anda tahu ya. Jadi teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah Anda mau dihantui dengan perasaan-perasaan yang sebenarnya tidak akan terjadi. Seperti tadi ya, kawan kita ya yang menanyakan sampai seperti itu dilengkari dan dia bertanya, Pak ini gimana gitu kan, harus membayar biaya proses hukum. Nggak akan terjadi kawan, sudahlah ya. Pikiran-pikiran itu masih jauh. Pinjol. Kalau mau melakukan eksekusi ataupun melakukan gugatan untuk mendapatkan haknya, untuk Anda bisa membayar, itu sudah penuh pengadilan negeri kawan. Anda akan melihat di kota-kota besar, di kota kabupaten, pengadilan-pengadilan negeri, itu nasabah pinjol pada digugat. Pasti penuh itu. Dan pasti di berita itu penuh gitu kan. Di berita-berita baik online maupun media-media cetak dan elektronik pasti penuh. Nasabah digugat. Tapi apakah seimbang dengan utang yang Anda miliki? Utang 2 juta mau digugat ke pengadilan? Nggak mungkin. Logika berpikirnya jangan separuh-separuh ya, maksimalin logikanya gitu. Utang 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta digugat, utang 10 juta digugat. Gak mungkin kawan. Perusahaan pinjol itu juga banyak kerjaan. Perusahaan pinjol didirikan, pinjaman online atau fintech, itu untuk mendapatkan profit alias keuntungan, atau lebih kenal sekarang cuan. Kalau mereka sekarang buang-buang duit untuk membayar biaya perkara Anda, nggak mungkin kan? Logika kan? Belum biaya transportasi, belum membayar si pihak dari lawyernya atau kuasa hukumnya. Nah, logika kita harus sampai ke sana. Jadi ketakutan Anda sebenarnya tidak beralasan. Ketakutan Anda terpatahkan dengan logika yang ada. Bener nggak? Nah, kalau Anda paham, silahkan ya, ketik di kolom komentar. Seperti biasa, ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sekali lagi. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Ketik di kolom komentar. Dan itu ketika Anda ucapkan, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut, itu akan menancap. Menancap di diri kalian. Dan itu akan terpola ya, gelombangnya seperti itu, bahwa kita memang sudah paham dan sudah mengerti semua resiko dan sudah siap menerima segala resiko apapun yang akan muncul, yang akan timbul akibat gagal bayar. Paham ya? Silakan ketik di kolom komentar. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Oke teman-teman, itu saja ya. Saya tutup video kali ini dengan kesimpulan bahwa apa yang tadi saya sampaikan, Anda dipaksa atau disuruh untuk membayar biaya-biaya yang timbul atau biaya-biaya jasa hukum, membayar biaya lainnya, abaikan saja. Hal-hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Sudahi kawan, pikiran-pikiran seperti itu ya. Kita fokus untuk menata hidup yang lebih baik lagi, untuk menata kehidupan, pekerjaan, usaha yang lebih fokus dan lebih baik lagi ke depannya. Kita tambal kekurangan atau bolong-bolong yang kemarin sempat terabaikan. Fokus kita, fokus usaha, fokus pekerjaan sempat terabaikan, kita sekarang tambal tuh yang bolong-bolong itu. Kita lari, kita kejar kembali, abaikan. Ya, mereka datang, DC datang, kita hadapi. Sudah saya ajarkan bagaimana cara menghadapi DC, bagaimana apa yang ditanyakan dokumen-dokumennya, saya sudah ajari ya. Silahkan kalian tengok video-video saya sebelum ini. Dan bagi kalian
yang merasa ingin lebih sharingnya lebih mengena lagi, ingin lebih bertanya lebih banyak lagi, silakan gabung di Facebook, di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Untuk linknya ada di setiap kolom komentar dalam setiap video saya terbaru. Silakan kalian cek, dan di kolom deskripsi pun ada ya. Mudah-mudahan kalian tercerahkan. Dan seperti biasa, sebelum saya tutup video ini, tentunya saya selalu mengajak kalian untuk sama-sama kita beristighfar. Kita mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kita mohon ampunan atas segala masalah yang saat ini timbul, itu adalah kesalahan dari kita. Kita mohon ampunan ya teman-teman. Lalu kita lanjut dengan doa agar jalan-jalan yang kita tempuh ke depannya Allah memberikan keridhaan, Allah memberikan keberkahan, Allah juga memberikan kemudahan serta kelancaran ya. Yuk kita mulai beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Ya teman-teman, kita menyadari bahwa hal ini adalah kesalahan. Kita minta ampun. Saya ajak semua untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat. Kita jatuh, terjerumus ke dalam riba pinjol ini adalah sesuatu hal yang memang sengaja kita buat. Lubang yang sengaja kita buat sehingga kita terperosok dan sekarang kita jatuh. Teman-teman, kita bangkit. Bangkit dengan hijrah. Kita tobat, lalu kita istiqomah. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan terbaik buat kita semua. Insya Allah, apa yang sudah kita lalui adalah sebagai pelajaran yang sangat berharga, guru yang sangat berharga. Karena pengalaman ini adalah pengalaman yang paling baik untuk kita bisa lebih lagi menghindar dari sesuatu yang haram, yang Allah sangat tidak ridhoi. Yuk teman-teman, kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami ya Allah, ampuni kami semua atas segala kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat ya Allah. Menelantarkan anak istri kami, menelantarkan orang tua kami ya Allah. Rezeki kami siang malam kami cari, rezeki kami habis ya Allah ditelan oleh riba pinjaman online ini. Kami sekarang tidak bisa lagi fokus bekerja. Ampuni kami ya Allah, tenangkan hati kami, ikhlaskan hati kami ya Allah atas segala teror yang datang silih berganti setiap hari, atas musibah yang datang ya Allah. Kami ingin tobat, kami ingin hijrah, kami ingin istiqomah. Ampuni kami ya Allah, berkahi kehidupan kami ya Allah, rahmati kehidupan kami, berikan kami kelancaran, kemudahan atas setiap ikhtiar yang kami lakukan ya Allah. Dekatkan kami dengan rezeki-rezekimu yang halal dan jauhkan kami ya Allah dari rezeki-rezeki yang haram. Ya Allah, sehatkan hamba-Mu ini agar hamba dapat berbuat yang lebih baik lagi ke depannya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kami dan menjemput seluruh rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, usai sudah ya. Kita tadi sudah beristighfar, sudah berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Dan saya mohon bantuan dari kalian semua. Mohon support dan dukungannya, yaitu dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya. Kenapa harus saya bilang aktifkan loncengnya? Aktifkan loncengnya, tekan tombol loncengnya agar Anda menerima notifikasi atau pemberitahuan ketika ada video terbaru yang saya upload. Anda langsung dapat pemberitahuan di handphone Anda seketika itu juga. Dan apabila video-video ini bermanfaat buat kalian untuk menambah dan menumbuhkan mental kalian, membooster mental kalian, sudi kiranya kalian membagikannya ke media sosial kalian atau beberapa media lainnya. Insya Allah kawan, ketika video ini sampai ke saudara-saudara kita yang membutuhkan, karena kita sudah share ke berbagai media dan mereka menontonnya, lalu mereka hijrah, mereka tobat, mereka istiqomah, mereka benar-benar tidak lagi berkeinginan untuk minjol. Itulah pahala jariah yang terbaik buat kalian semua. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay strong, keep strong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.